good morning. Silakan duduk semuanya. Buku matematika bisa dikeluarkan. Habis olahraga masih semangat belajar ya? Oke, sudah keluarkan semua bukunya. Bisa dibuka bab perbandingan trigonometri anak-anak. Kita akan lanjutkan materi yang lalu anak-anak. Kalau yang lalu kita belajar perbandingan trigonometri, sekarang kita belajar aplikasinya. Berarti apa kalau aplikasinya? Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diminta nantinya bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Berarti masalah sehari-hari ya, yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Ya, lalu selanjutnya nantinya aspek yang dinilai masih sama seperti yang lalu. Ada keaktifan, kerjasama, ada hasil pengerjaan LKPD. Bedanya dengan yang lalu, kalau yang lalu kalian presentasi, ya pengerjaan LKPD-nya. Nah, yang sekarang nanti kalian akan praktek di luar untuk melakukan suatu praktek mengukur suatu ketinggian. Sebelum kita lanjut, review dulu materi yang lalu. Yang lalu kita sudah belajar tentang pengukuran sudut, lalu tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya tentang nilai rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Kalau satu putaran berapa pi radian? 2 pi radian. Harus ingat ini ya. 1 derajat berapa radian? Iya, pi per 180 radian atau 1 per 180 pi radian gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi perbandingan trigonometri. Sekarang Ibu tanya, pernah dengar istilah sudut elevasi dan sudut depresi enggak? Apa ya itu? Sekarang coba perhatikan ini. Kalau begini, ini sudut apa anak-anak? Sudut depresi. Ya, sekarang coba kalian perhatikan ini. Ada suatu soal, pilot pesawat sedang terbang dengan ketinggian 850 kaki, melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar. Nah, apabila sudut depresi pilot terhadap kapal sebesar 45 derajat dan tinggi kapal pesiar adalah 60 kaki, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Yang sudah ketemu berapa hasilnya? 790 akar 2. Sekarang ke sini. Nih, ada suatu masalah buat kalian sekarang. Kalian perhatikan. Gimana ya caranya kita mengukur tinggi tiang listrik tanpa harus mengukur dengan menggunakan voltmeter anak-anak? Kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengukur tinggi tiang listrik tanpa harus menggunakan voltmeter secara manual? Menggunakan perbandingan bisa jadi. Ada lagi? Selain menggunakan perbandingan, misalnya menggunakan perbandingan kalian dengan tinggi kalian ya, bayangan gitu bisa. Ya, kalau ada bayangannya. Nah, sekarang kalau mendung, ya, kalau mendung bisa pakai perbandingan nggak? Nggak ada bayangannya. Nah, ya, jadi terbatas ya kalau menggunakan perbandingan. Nah, sekarang silakan buka HP kalian. Ya, silakan buka HP kalian. Kalian cari di Google gimana cara mengukur suatu ketinggian tanpa menggunakan voltmeter. Coba kalian cari info dulu. Sebuah alat anak-anak yang bisa kalian gunakan untuk mengukur ketinggian selain kalian manual menggunakan voltmeter. Kan enggak kayak sulit ya kalau kalian mengukur dengan voltmeter. Kalian berarti harus perlu tangga buat naik ke atas ya. Nah, ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur ketinggian dan alat itu mudah sekali digunakan. Yang bisa kalian buat, cluenya menggunakan busur derajat. Coba kalian sekarang browsing di Google, alat menggunakan busur derajat yang bisa digunakan untuk
mengukur ketinggian. Ada yang sudah menemukan? Apa ya alat itu namanya? Depannya pakai ini betul. Apa namanya? Klinometer. Ya, namanya klinometer. Sekarang kalian browsing apa itu klinometer. Nah, tadi juga kalian sudah browsing apa itu klinometer sederhana, ya enggak? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat klinometer sederhana itu? Kalian akan membuat alat yang namanya klinometer sederhana itu secara berkelompok, dan setelah kalian membuat, kalian juga nanti akan mencari cara bagaimana cara menggunakannya. Kalian boleh browsing di YouTube, di Google. Nah, kelompoknya ini. Kelihatan ya? Oke, ya. Nah, sekarang silahkan berkelompok. Ya, semuanya perhatikan dulu di depan sebentar. Oke. Kalian akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok nanti akan Ibu bagikan satu. Kalian lihat dulu sembari Ibu jelaskan setelah ini. Perhatikan LKPD yang sudah kalian terima per kelompok. Di situ ada langkah-langkah. Jadi yang pertama, langkahnya adalah kalian membuat klinometer sederhana. Ada kelompok yang belum jadi? Sudah ya? Nah, selanjutnya kalian bisa mengamati contoh kegiatan yang pada link yang Ibu tuliskan di situ. Nanti juga akan Ibu sharekan, kita bisa lihat bersama-sama. Lalu selanjutnya kalian akan menentukan tinggi suatu objek di sekitar sekolah yang bisa kita ukur. Nah, ini sudah Ibu tentukan. Nah, oke. Silakan perhatikan. Ya, kelompok pertama, tiang bendera. Mengukur tiang bendera yang di lapangan basket. Kelompok 2, ketinggian tiang listrik. Tiang listrik yang di depan sana, yang dekat pos satpam. Nantinya satu siswa mendokumentasikan. Ya, satu siswa mendokumentasikan dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video. Paham? Nah, jadi kan kalian ada sekitar 5 ya. Jadi yang 2 mengamati, yang 1 memvideo, yang 2 lainnya, yang 1 bisa mengisi LKPD-nya, yang satunya nanti membantu mengukur jarak. Jadi nanti ada yang perlu diukur. Ya, ini ada meteran, nanti akan Ibu bagikan juga. Kalian punya IG kelas ya. Nah, jadi nanti salah satu kan ada yang memvideo. Nanti memvideonya mungkin bisa di-cut-cut saja supaya durasinya tidak lama. Misalnya jadi 1 menit gitu ya. Nah, nantinya kalian bisa upload di IG kelas. Yang pegang IG kelas siapa? Oh ya, nantinya berarti kumpulkan ke Jesselyn. Lalu Jesselyn jangan lupa berikan hashtag ini ya. Anak-anak semuanya, nanti kalau ada waktu kalian selesai masuk kelas, kita refleksi dulu. Setelah itu kalau ada waktu nanti edit videonya. Semisal nanti tidak selesai berarti hari Minggu ya. Gitu. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan contohnya. Waktunya ya. Ya, silakan boleh langsung keluar.
berapa? 7,25% presentase errornya. Oh ya, kalau kelompok 3 dari hasil LKPD yang sudah kalian buat di situ, kalian sudah menghitung sampai presentase error perhitungan. Ya, artinya apa sih presentase error itu? Kesalahannya gitu ya. Ya, presentase kesalahannya. Berarti kesimpulannya bagaimana anak-anak? Kalau hasilnya kalian besar, maka presentase errornya besar, maka apa artinya? Semakin apa? Iya, semakin tidak valid. Ya, jadi dari hasil yang kalian peroleh akan semakin baik jikalau presentase error kalian semakin sedikit. Ya, itu adalah kesimpulan dari praktek yang telah kita lakukan. Ya, jadi kalian bisa simpulkan sendiri kelompok mana yang lebih valid hasilnya. Ya, jadi dari situ anak-anak bisa kalian lihat. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak dari yang telah kita lakukan hari ini. Oke, semuanya terima kasih untuk pembelajaran kita beberapa pertemuan.